Pengen tahu virtual office itu apa? Simak video ini sampai selesai ya. Mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan. Oke, tetap stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Misbah dari Legalitas Sultan. Baik, hari ini kita mau ngomongin atau mau cerita tentang virtual office ya. Apa sih virtual office itu? Terus sebenarnya dia tuh penting gak sih buat kita gitu. Oke, yang pertama dari arti kata virtual office dulu. Virtual office itu artinya ya, kan dia ada dua suku kata. Virtual itu artinya nyata, kalau office itu adalah kantor. Jadi katanya sih sebenarnya ya, kalau itu yang virtual office itu jadi kayak kantor beneran sebenarnya gitu ya. Ada mejanya, ada kursinya gitu. Pokoknya kantor beneran lah. Tapi bedanya sama kantor yang sesungguhnya itu adalah kalau kantor beneran itu kita pergi kerja ke kantor, ketemu dengan teman kantor gitu. Tapi kalau virtual office itu dalam artian ya kita kerja di kantor juga, cuman kerjanya sendirian, atau enggak kita kantornya bisa di mana aja, entah itu di suatu bangunan yang di tengah kota atau di tempat-tempat yang mungkin ramai ya, artinya di tempat-tempat umum gitu, kayak misalnya di mall gitu. Atau sekarang ini di daerah Jakarta itu banyak banget virtual office ya. Ada macam-macam juga, harganya variasi dari yang murah sampai yang mahal. Tapi kebanyakan itu yang paling murah itu saya lihat itu harganya sekitar 1.500.000 ya, itu kayaknya udah paling murah di wilayah Jakarta. Kalau mau nyari harga yang di bawah itu kayaknya hampir dibilang nggak ada ya. Dan dengan harga 1.500.000 itu juga kita nggak bisa pakai buat ngantor beneran, artinya cuman kita pinjam alamat aja. Nah, virtual office itu kalau digunain itu bisa untuk orang-orang yang mau bikin CV atau PT gitu ya, dan mereka terkendala di kantornya atau di alamatnya gitu ya. Biasanya orang-orang yang pakai virtual office itu dia mungkin dia mau bikin kantor di daerah Jakarta atau daerah perkotaan, dimana di daerah perkotaan itu kalau misalnya mau bikin kantor, mau bikin CV, mau bikin PT itu kena zonasi komersil ya, atau zonasi yang lainnya ya. Ada di kota itu maksudnya ada zonasi. Jadi ada zonasi komersil, ada zonasi hunian gitu. Jadi kalau misalnya dia si kantornya itu berada di zonasi hunian itu nggak bisa, otomatis itu nggak bisa. Kalau misalnya tetap dipaksain apa ya, nanti ada dampaknya. Misalnya pada saat bikin rekening nanti dicek sama orang banknya, ini alamatnya di mana. Kalau misalnya dia cek itu alamatnya di perumahan, dalam kenyataannya itu adalah kantor, CV atau PT gitu kan, nah itu udah nggak bisa, itu mereka pasti tolak langsung, itu salah satunya. Dan yang kedua itu biasanya izin usahanya itu sulit nantinya gitu ya. Oke, mungkin itu aja sedikit tentang virtual office ya. Tapi yang sebetulnya virtual office itu yang banyak-banyak digunakan atau yang dipakai sama kalangan anak-anak muda itu biasanya virtual office yang mereka tuh nggak suka kerja di kantoran, akhirnya mereka cari kantor-kantor virtual yang sekedar meeting aja, atau biar keren mereka sewa virtual office di tempat-tempat yang strategis kayak di tengah kota gitu, supaya apa ya, aksesnya enak. Nah, dan banyak virtual office juga yang kalau misalnya kita bisa sewa kantor juga di daerah perkotaan kayak gitu, itu ada fasilitas-fasilitasnya biasanya, entah itu wifi, listrik ya, terus ada air ya otomatis ya, itu udah ada. Dan mereka nggak perlu menyediakan itu lagi kalau misalnya dia sewa di situ virtual office ya. Mungkin itu ya secara garis besar arti dari virtual office yang kebanyakan dipakai gitu kan. Kalau misalnya kalian mau cari atau virtual office butuh rekomendasi, saya ada rekomendasi virtual office murah ya.
harga di bawah 1.500.000 tentunya, ada di wilayah Jakarta Timur. Kalau berminat bisa di WA di 085891777187. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe dan share ya kalau misalnya dirasa bermanfaat buat yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.